Bab 083. Cici mengernyit saat dia merasakan gerakan dari jemari Ales. Kok jarinya gerak-gerak? Om Ales udah bangun? Tanya Cici polos sambil mendekat ke wajah Aleska. Berharap kedua mata Ales terbuka. Namun harapannya kandas karena Aleska masih betah terpejam. Cici kembali melanjutkan celotehannya di kamar Aleska. Bercerita tentang Panti dan juga teman-temannya. Sesekali jemari Ales bergerak kecil. Tapi karena Cici teramat lugu, dia tidak berpikir kalau gerakan sekecil itu justru besar sekali dampaknya. Bahkan Saskia dan seluruh penghuni rumah belum pernah melihat gerakan jemari Aleska seperti yang dilihat Cici. Setengah jam Cici berceloteh sendirian di depan Aleska. Dia merasa haus. Om, aku haus. Aku ke kamarku dulu, iya. Cici keluar kamar Aleska menuju kamarnya sendiri yang sudah lengkap. Di kamar Cici memang tersedia air mineral dalam gelas besar. Cici tak tahu jika jemari Ales kembali bergerak saat anak mungil itu keluar dari kamar Ales. Mem, aku mau makan es krim tapi masih pagi. Rangga lagi apa ya di kamarnya? Main sama Rangga, Cici mengambil beberapa boneka Barbie-nya. Dia mengetuk kamar Rangga di sebelahnya tapi langsung masuk karena pintu kamar Rangga memang terbuka setengahnya. Main, yuk. Ajak Cici. Rangga yang sedang membaca buku di meja belajar segera menutup bukunya. Baca buku apa? Tanya Cici. Yang kemarin ku beli di toko buku sama Mama. Yang dibeliin Mama, ralat Rangga. Mem, lagi belajar, iya. Lusa kita sekolah, sekolahnya di tempat orang-orang kaya. Aku jadi deg-degan. Kenapa deg-degan? Tanya Rangga. Kita kan dari panti. Pasti beda penampilan kita. Kata mama aku sekolah kalau buduk aku udah sembuh total, ujar Rangga. Cici mengangguk mantap. Iya, mending begitu daripada kamu diledek sama guntur-guntur lain di sana. Aku nggak mau buat mama sama papa malu sekolah di sana. Aku harus cepat sembuh dan rajin belajar, ucap Rangga. Belajarnya nanti lagi aja. Aku mau main. Cici dan Rangga duduk di atas permadani warna abu-abu yang empuk di lantai kamar Rangga. Jika kamar Cici bernuansa ungu tapi tidak berkesan feminim, di kamar Rangga bernuansa hitam putih polos sesuai kesukaan warna Rangga. Rangga mengeluarkan aneka mainan mobil-mobilan yang dibelikan Reza. Mainan kita banyak. Seru Cici. Rangga hanya tersenyum, meletakkan salah satu Barbie di atas mobil. Tututut, Angelina mau jemput Griselda di ramah rumahan Barbie, ujar Cici menggoyang-goyangkan Barbie-nya yang bernama Griselda. Tadi kamu kemana? Tanya Rangga. Main sama Om Ales, jawab Cici. Lucu deh Om Ales aku ajak ngobrol tidur terus tapi tangannya gerak-gerak, imbuhnya, masih dengan kepolosannya. Rangga terperanjat. Gerak-gerak gimana maksudnya? Gini-gini jarinya. Cici memperagakan jemari tangan Aleska yang bergerak. Kamu serius? Wajah Rangga tampak menegang. Cici mengangguk sekaligus heran kenapa wajah Rangga menjadi tegang. Kita ke kamar Om Ales sekarang. Rangga menuntun Cici menuju kamar Aleska. Kedua anak itu terpaku melihat Aleska yang masih terpejam. Kita main aja lagi, tadi aku udah lama main sama Om Ales, rajuk Cici. Rangga menyentuh jemari tangan Aleska. Om Ales, panggil Rangga pelan. Jari Ales bergerak kecil. Rangga kaget. Om Ales, Om dengar aku. Tanya Rangga lagi. Jari tengah Aleska kembali bergerak. Tuh kan gerak-gerak doang tapi nggak mau bangun, ujar Cici. Sekali lagi Rangga ingin memastikan respon Aleska. Om tahu kami siapa? Kalau iya, tolong gerakkan jari tengahnya 2 kali kalau tidak sekali saja. Pinta Rangga. Jari tengah Aleska bergerak 2 kali. Ya Allah. Pekik Rangga gegas berlari menemui siapa saja yang bisa dia temui. Namun rumah sedang sepi. Sharon, Saskia dan Lanita sedang ke kampus. Reza, Suzana dan Ajisaka sudah pasti bekerja, Danisa dan Davin pun sedang pergi. Dimitri pergi ke toko bahan-bahan organik langganannya, sementara Sris S pun kompak pergi ke pasar kaget. Oma Dein, enggak. Ada Oma Dein sama Oma Parmi. Seru Cici di pintu belakang rumah. Mereka sedang tidur abis berjemur, sahut Rangga. Om Hilman aja di base camp. Usul Cici. Kedua anak itu berlari menuju base camp yang terletak tak jauh dari rumah utama. Yah,
Mereka lagi latihan bela diri. Ujar Rangga. Ya nggak apa-apa bilang aja, entar Om Hilman telepon papa sama mama. Emang kalau jari Om Ales gerak-gerak itu tandanya mau bangun, iya? Tanya Cici. Rangga mengangguk. Dia mendekati Hilman yang sedang berlatih bela diri dengan beberapa orang rekannya di base camp. Halo, jagoan. Mau ikut latihan sama kami? Sapa Hilman lebih dulu. Rangga dan Cici menggeleng. Om Aleska tangannya gerak-gerak, ucap Rangga. Hilman terkejut, dia segera mendekat pada Rangga. Gerak-gerak gimana? Tanya Hilman. Rangga dan Cici menjelaskan apa yang mereka lihat pada diri Aleska. Kalian serius? Hilman meyakinkan sekali lagi. Rangga dan Cici mengangguk mantap. Hilman dengan tergesa mengambil ponselnya yang ada di atas meja halaman base camp. Halo, Tuan. Maaf, saya barusan dengar kabar dari Den Rangga dan Non Cici kalau jari Tuan Ales bergerak. Bahkan merespon pertanyaan Den Rangga. Tapi di rumah sedang tak ada orang. Nyonya Dein dan Ibu Parmia sedang tidur setelah berjemur. Hilman menelepon Reza. Hening sesaat. Baiklah, saya akan ke rumah utama memeriksa kondisi Tuan Ales sembari menunggu Nyonya Danish dan dokter datang, pungkas Hilman seraya menutup panggilan. Den Rangga, Non Cici, ayo kita ke kamar Om Aleska. Ajak Hilman merasa senang. Barusan Reza berkata jika itu adalah tanda-tanda Aleska hendak sadar dari koma. Oh beberapa jam kemudian. Sharon memekik girang, tante serius. Aleska sudah sadar dari koma. Sudah melek matanya. Iya, aku telepon Saskia dan Lanita tak diangkat-angkat. Sahut Danisa. Mereka ada kelas, ponselnya sudah pasti mode silent. Kamu memang nggak ada kelas. Aku sudah selesai, ini lagi di kantin nunggu Saskia dan Lani setengah jam lagi, sahut Sharon. 30 menit setelah Sharon selesai mendapat telepon dari Danisa, Saskia muncul di kantin. Lanita belum selesai, iya. Tanya Sharon. Kita harus segera pulang, Aleska sudah sadar, Kia. Saskia yang saat itu menerima gelas jus dari ibu kantin nyaris saja menjatuhkan gelasnya. Untung saja Okan sigap menangkap gelas yang hendak jatuh tersebut. Masih usaha aja, dengus Sharon. Aku kebetulan lewat. Elak Okan. Calon ayah anak Saskia sudah sadar. Barusan aku dapat telepon dari calon mertuanya Kia, beritahu Sharon pada Okan. Oh, pantas saja Saskia kaget dan nyaris menjatuhkan gelas. Aku senang jika ayah dari calon bayi Saskia sudah sadar, ucap Okan tersenyum getir. Ya, entahlah kau memang harus senang atau sedih, kekeh Sharon. Saskia terduduk meminum jus yang diletakkan Okan di atas meja dengan gugup. Kalian tidak langsung pulang? Tanya Okan, hatinya lemas sebetulnya. Menunggu Lanita, jawab Sharon. Okan menoleh ke belakang, dia seperti mencari-cari seseorang. Itu Lanita. Tadi kulihat dia tergesa-gesa tapi dicegat Pak Randy lalu mereka mengobrol di sana. Tunjuk Okan ke ujung koridor di depan kantin. Nah, ini kebetulan yang menyenangkan. Sharon memekik girang melihat ke arah Lanita dan Randy. Okan mengernyit. Ada apa gerangan? Okan ikut melihat ke arah Lanita dan Randy. Tapi dia juga melihat seseorang berjalan dengan tegap dan gayanya yang maskulin. Reza. Desis Okan. Yes. Kia, mari kita lihat drama pendek lain tentang patah hati di depan sana. Ucap Sharon teramat bersemangat. Di tempat Lani dan Randy berdiri, Reza yang hendak menjemput Lani tampak berjalan tegap dan diikuti pandangan para mahasiswi yang saling berbisik melihat ketampanan Reza yang begitu paripurna. Selamat siang, sapa Reza. Lani menoleh dan seketika dia terbelalak melihat senyum Reza di depan matanya. Sayang, pekik Lani. Reza mengangguk lembut menatap Lanita. Seketika Lanita menggandeng lengan Reza. Kamu kenapa ke kampus nggak bilang-bilang? Tanya Lani manja. Kejutan, aku mau jemput kamu. Aleska sudah sadar, sahut Reza kalem. Dia tahu Randy sedang salah tingkah di depannya. Siuman. Ales sudah siuman. Seru Lanita girang. Reza mengangguk kalem. Baiklah, maaf saya permisi. Pamit Randy yang merasa kikuk karena kedapatan memaksa Lanita mengobrol hal-hal yang sebetulnya tidak begitu penting. Oh, sebentar. Pak Randy, ini suami saya. Reza, beliau dosenku.
Reza tersenyum dan mengulurkan tangan lebih dulu. Randy mau tak mau menyambut uluran tangan Reza. Reza Darmawangsa, Randy dan Warta. Keduanya bersalaman dengan hangat dan ramah. Akhirnya bapak suami jemput ayang istri. Gitu dong, sekali-sekali jemput mama di kampus. Celetuk Sharon yang sudah tiba di dekat mereka bersama Saskia. Reza dan Randy melepaskan salaman mereka. Ayo, kita langsung pulang. Tante Danisa ingin Saskia cepat sampai rumah, sudah tak sabar katanya, ajak Sharon. Setelah Reza berbasa-basi sesaat dengan Randy, mereka pun berpamitan untuk pulang. Randy menghela napas sangat dalam melihat sosok Reza yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Pasangan yang sempurna, desis Randy seraya mendesah. Ada yang berdenyut nyeri melihat Reza merangkul bahu Lani dan membelai kepala gadis yang sangat dia sukai itu. Randy berjalan ke kantin. Dia memesan minuman. Terdengar seseorang memetik gitar seraya menyanyikan sebuah lagu lawas A, Stand By You milik The Pretenders yang kemudian dipopulerkan kembali oleh Roxette. Oh, why you look so sad? Tears are in your eyes. Let me see you through, cause I've seen the dark side too. Ternyata Okan yang menyanyikan lagu itu dengan tatapan menerawang. Merasa liriknya sesuai dengan suasana hatinya saat ini, Randy duduk di sebelah Okan. Anak muda sepertimu rupanya tahu lagu lawas tahun 90-an, ucap Randy. Iya, Pak. Ini sepertinya cocok dengan suasana hati. Okan menghentikan nyanyiannya. Hati siapa ngomong-ngomong? Tanya Randy. Hati siapa saja yang bersedih. Entah sedih karena apa. Kau sedang bersedih juga? Tanya Randy. Okan mesem kecil. Begini ya rasanya menyukai seseorang yang sudah ada pemiliknya, Pak. Kedua mata Okan menerawang. Randy tidak merasa Okan sedang menyindirnya. Dia melihat Okan memang sepertinya sedang patah hati. Cinta memang tak harus memiliki. Randy menepuk bahu Okan bermaksud menenangkan, padahal hatinya sendiri pun sedang patah saat itu. Kedua sadboy kampus itu sama-sama terdiam. Merenungi nasib cintanya yang tak mungkin berakhir dengan bahagia. Boy, kenapa kau harus menyukai seseorang yang sudah tertawan pemilik lain? Bukankah di kampus ini banyak gadis jomblo yang siap dipinang oleh anak pemilik kampus? Randy tahu betul siapa Okan, anak Tarumanegara, pemilik Yayasan Bumi Ayu yang menaungi beberapa universitas termasuk universitas tempat Okan kuliah. Okan menunduk beberapa saat lalu menoleh pada Randy. Kenapa Pak Randy harus menyukai wanita yang sudah bersegel? Bukankah pamor Pak Randy di kampus ini mengalahkan pamor saya? Banyak mahasiswi yang ingin dekat dengan Bapak, selain untuk nilai, tentu saja berharap jadi pasangan Bapak. Masih muda, mapan dan juga tampan, ucap Okan. Randy terkekeh miris. Para penggemar mungkin banyak tapi bagaimana bila pilihan hati jatuh pada satu wanita saja? Kita tidak bisa memilih sendiri pada siapa kita menjatuhkan hati. Jangan pula menyalahkan cinta. Cinta tidak pernah salah, hanya saja kita berada di waktu yang tidak tepat. Andai saja kita bertemu dengan pilihan hati pada saat sama-sama saling sendiri, mungkin aku akan berjuang mendapatkan wanita itu, ucap Randy. Okan mendesah. Dia kembali memetik gitarnya. Apa Bapak mau request lagu sedih? Cetus Okan asal. Randy tampak berpikir. Just So You Know, Jesse McCartney. Okan mesem getir. Itu lagu tentang cinta bertepuk sebelah tangan, Pak. Layakan cinta kita memang bertepuk sebelah tangan, toh. Sahut Randy miris. Okan mengangguk pedih dan dia mulai menyanyikan lagu permintaan Randy. Cause I don't know, how to make a feeling stop. Just so you know, this feeling stuck in control of me. Satu lagu selesai. Sekarang lagu dalam negeri, pinta Randy. Boleh, sahut Okan. Ungu, cinta dalam hati. Ya elah, Pak. Itu lagu sedih bener, elak Okan. Ya kan memang sesuai dengan suasana hati kita saat ini, bisik Randy. Bapak kenapa jadi banyak request lagu? Udah nggak ada kelas memangnya? Tanya Okan. Sudah free, mau pulang. Ayo, satu kali lagi saja lagu ungu yang tadi saya minta, desak Randy. Okan kembali memetik gitar, menyanyikan lagu ungu permintaan Randy. Sedih amat, ya. Ucap Randy lirih. Tadi kan saya bilang, itu lagu sedih banget, sahut Okan. Kamu sudah makan siang? Tanya Randy lagi.
Okan menggeleng. Sedang tidak semangat makan. Kalau kutemani apa kamu bisa semangat? Okan menggeleng lagi. Ayolah, temani saya makan siang. Saya tahu kamu banyak uang. Tapi kalau kamu mau menemaniku makan siang, akan kutraktir apapun yang kamu mau, pinta Randy. Okan tampak berpikir. Kenapa Bapak memaksa? Saya tidak memaksa. Hanya meminta ditemani, sanggah Randy melas. Okan meringis kasihan melihat dosennya mengiba. Baiklah kutemani, tapi nilaiku nanti harus bagus ya, Pak. Keke Okan. Ya, gampang diatur. Randy melangkah menuju parkiran. Okan mengekor langkah Randy. Pak, kenapa tidak minta ditemani salah satu mahasiswi yang kerap bisik-bisik lihat Bapak lewat? Memang saya cowok apakah? Gerutu Randy. Okan nyengir sembari mengalungkan tali gitarnya. Plus. Kamar Aleska. Ales. Seru Saskia yang masuk kamar dengan tergopoh-gopoh disusul Lanita dan yang lainnya. Di kamar Ales sudah banyak orang termasuk dokter dan perawat yang siaga saat mereka dipanggil keluarga Dharmawangsa. Aleska tidak menjawab. Dia hanya menatap nanar Saskia yang perutnya sudah semakin besar. Kau masih ingat aku? Saskia menggenggam tangan Aleska. Aleska tersenyum tipis dan mengangguk. Alhamdulillah, ya Allah. Pekik Saskia. Namun Saskia mendadak lemas. Dia jatuh pingsan karena terlalu senang. Loh, kamu ini gimana toh Kia? Aleska sadar kamu malah pingsan. Danisa heboh meminta yang lain memapah Saskia. Cici, lirik suara Aleska memanggil nama Cici. Om panggil aku. Cetus Cici dengan suara dan ekspresinya yang jenaka. Cici dibantu Lanita mendekat pada Aleska. Terima kasih, bisik Aleska masih pelan dan lirih. Hore, Om udah bangun. Nanti kita main lagi ya, Om. Ucap Cici lugu. Ales hanya mengedipkan kedua matanya senang. Semua celotehan Cici beberapa hari kemarin didengarnya dengan jelas. Cici yang bicara tanpa titik koma sungguh menjadi stimulan ampuh untuknya segera sadar. Aleska ingat Saskia. Di dalam perut kekasihnya ada calon bayi yang tentu saja akan tumbuh seperti Cici, periang dan menggemaskan. Aleska pun tahu jenis kelamin calon bayinya adalah perempuan tiap kali Saskia mengajaknya bicara. Setelah Saskia dibaringakan di sofa bed yang ada di kamar Aleska, Danisa menghampiri Cici lalu memeluknya. Cinta, terima kasih, sayang. Karena kamu sering mengajak Om Ales bermain, Om Ales jadi cepat sadar. Cici hanya manggut-manggut sembari tersenyum riang. Dia senang karena semua orang tampak bahagia melihat Aleska sudah sadar dari koma. Om, nanti kalau dedek bayi udah lahir, kita mainan bareng sama dedek bayi, cetus Cici sungguh polos. Aleska mengangguk dengan mengedip saja. Dia masih merasa lemas dan sedikit pusing. 1%. Beberapa hari setelah Aleska sadar dari koma, Cici rajin sekali ikut Danisa atau siapapun melakukan terapi dalam masa pemulihan Aleska. Cici tetap saja berceloteh ke sana kemari dan Ales tampak senang dengan keriangan Cici. Ales ingin cepat-cepat sembuh total agar kelak saat anaknya lahir, dia bisa menggendongnya dengan sempurna. Om, aku ke panti dulu ikut mama sama papa, mau ketemu teman-teman aku di sana. Cici memiringkan kepala saat bicara dengan Ales yang duduk di kursi roda pagi itu. Kenapa kepalamu miring-miring, sayang? Tanya Saskia yang sedang menyuapi Aleska sarapan seraya berjemur. Silau kena matahari, tante. Jawab Cici dengan senyum kenes. Hari itu rambut Cici tetap dikuncir dua setelah dikeriting gelombang oleh Lanita. Rambut Cici tampak semakin menggemaskan. Aleska menyentuh kepala Cici dengan senyum merekah. Nanti kita main lagi, iya. Ujar Cici. Ales mengangguk senang. Keceriaan Cici betul-betul menjadi amunisi untuknya. Dia berusaha turun dari kursi roda tanpa bantuan siapapun dan berdiri tegak menantang matahari pagi, melangitkan doa serta mengucap syukur tak berhingga pada Sang Halik. Dirinya masih diselamatkan dan kembali pada keluarga tercinta. Dadah Om Ales. Lambai Cici dari dalam mobil yang melaju. Aleska melambai dengan senyum merekah. Cici di matanya adalah gadis kecil yang ceriwis, kenes dan jenaka. Aleska menyukai Cici. Ak Panti Asuhan Sanggraloka. Lanita sedang sibuk bersama pengurus panti yang baru, tapi ada sebagian pengurus panti lama yang sudah
Tertakar jujur dan tidak mengetahui soal dana yang diselewengkan Werdaces. Anak-anak begitu riang mendapatkan banyak baju baru serta snack mewah pemberian keluarga Dharmawangsa. Di sana juga ada Nilam. Lanita mengajaknya ke panti saat dirinya mengunjungi konveksi kecil milik tantenya Nilam. Betapa Nilam tak henti-henti mengucap terima kasih pada Lanita. Lani, entah aku harus membalas kebaikanmu dengan apa. Sudah membantu usaha tanteku yang nyaris bangkrut. Aku dipekerjakan di perusahaan suamimu. Rumah kontrakanku dibeli bahkan direnovasi serta ayahku mendapat perawatan khusus di rumah sakit besar milik keluarga Dharmawangsa.